يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, Zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah berikan pasangan. Kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak, laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya dengannya Allah akan perbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yu'minillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ya'lamu fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan seburuk-buruknya amalan adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah kebid'ahan. Dan kebid'ahan dalam agama adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya adalah di neraka. Amma ba'du. Ayolah ikhwah, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, dua nikmat yang harus selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nikmat untuk kita dapat duduk di dalam majelis ilmu. Di samping itu banyak nikmat yang wajib untuk kita syukuri, yang mana Allah telah menyebutkan bahwa kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah karuniakan. Bahkan mungkin ya ikhwah, lebih banyak nikmat yang kita tidak ingat daripada nikmat yang kita ingat. Kadang-kadang nikmat itu baru terasa ketika dia Allah cabut atas diri kita. Dan selama nikmat itu kita rasakan, kita belum pernah mensyukuri. Tapi ketika nikmat tersebut hilang, baru terasa ternyata adanya hal tersebut adalah nikmat bagi diri kita. Seperti kuku misalkan, ini sebuah nikmat yang Allah karuniakan dalam tubuh kita.
Mungkin jarang di antara kita yang bersyukur, alhamdulillah punya kuku. Coba kalau kukunya dicabut satu, perih. Baru kerasa berarti kan ternyata kuku ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jarang yang mensyukuri nikmat alas kaki, punya sendal dari yang swallow atau merek lain yang 10.000, 5.000 banyak. Itu nikmat. Kapan baru terasa bahwa itu nikmat? Ketika hilang. Di musim panas yang terik, kemudian panas yang luar biasa, suhu yang tinggi, kehilangan sendal, pulang dari masjid lewat jalan beraspal, baru terasa, oh ternyata sendal itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang Allah karuniakan, baru terasa. Kemudian juga nikmat pasangan hidup. Banyak di antara suami dan istri yang kufur nikmat, ingin mencari yang lebih. Akhirnya ketika kehilangan pasangannya, kehilangan istrinya, kehilangan suaminya, entah karena meninggal atau perceraian, baru merasa oh, ternyata istri tersebut adalah orang yang paling tepat untuk saya. Oh ternyata suami itu adalah orang yang paling tepat untuk saya. Ketika ada yang diingat hanya kekurangan, tapi ketika hilang baru memahami banyak kelebihan yang harus dia syukuri. Jadi begitulah kita sebagai manusia, seringkali lupa untuk bersyukur. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiy asy-syakur, hanya sedikit di antara hamba-Ku yang bersyukur. Enggak banyak orang yang bersyukur, sedikit, minim. Maka semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mampu untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat yang mungkin lupa untuk kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid Ibnu Qayyim yang diringkas oleh Syekh Al-Halabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kita sekarang masuk dalam bab takhlifullah ibadah. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan ataupun menanamkan kepada hamba untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di dalam bab tersebut disampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Qaf ayat 26 sampai ayat ke-28. Ada yang bisa membacakan, silakan. Di situ ayat berapa sampai berapa? Oh 36 sampai 38. Ya, maaf. 36 sampai 38. Hafal ada yang bisa baca? Semua saya yakin bisa baca, cuma maksudnya minta tolong untuk dibaca. Hafal satu orang silakan, bersama artinya dibacakan. Nah mungkin sebagian ada yang tidak ada kitabnya, jadi bisa mendengarkan. Ya, hafal Pak. Artinya apa? Betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih cepat kekuatannya daripada mereka umat yang belakang.
Masjid, adakah tempat larian dari kebinasaan bagi mereka? Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedangkan dia menyaksikannya. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit. Baik. Di sini dalam bab ini disebutkan penjelasan berkenaan dalam surat Qaf ayat 26 sampai 28. Walaqad ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil biladi hal min mahis. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil biladi hal min mahis. Kata Ibnu Qayyim di sini mengatakan, "Tsumma khawwafahum bi an yusibahum min al-halak ma asaba man qablahum." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menakuti hamba-Nya bi an yusibahum min al-halak ma asaba man qablahum, yang mana Allah memberikan peringatan tentang kebinasaan umat-umat terdahulu. Jadi kalian sebagai umat yang ada saat ini berhati-hatilah. Karena umat terdahulu pernah ada yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Hum asyaddu minhum batsha. Sedangkan mereka dalam kondisi yang lebih kuat dibandingkan kalian. Mereka lebih kuat, mereka lebih luar biasa. Lihat bagaimana kaum-kaum terdahulu. Lihat dari nampak tilas bangunan-bangunan mereka, istimewa sekali. Ada yang mengukir gunung menjadi istana. Itu sesuatu yang luar biasa. Gunung menjadi tempat tinggal. Yang saat ini di zaman kita saja sesuatu yang amat sangat jarang terjadi. Bahkan bisa dikatakan tidak ada. Dan itu bisa dilakukan di zaman dahulu dengan alat-alat yang masih minim, kemajuan teknologi yang tidak seperti saat ini. Tapi mereka mampu melakukannya, lebih kuat, lebih punya kemampuan. Tapi ternyata mereka Allah Subhanahu wa taala binasakan. Mereka Allah binasakan karena kekufuran mereka, karena peninggalan mereka. Wa annahum kanu ashadda minhum batsha wa lam yadfa' anhum al-halaka shiddatu batshi. Dan kemampuan mereka, kekuatan mereka itu tidak dapat menghalangi mereka dari kebinasaan tersebut. Tidak dapat mencegah mereka dari kebinasaan tersebut. Wa annahum 'inda al-halaki taqallabu wa qafu fil bilad wa hal yajiduna mahisan wa manja min 'adzabillah. Dan mereka ketika kebinasaan tersebut menimpa mereka, berusaha untuk berputar-putar mencari, la'alla wa asa, ada jalan keluar, ada tempat pelarian. Ternyata mereka tidak mendapatkan tempat pelarian tersebut. Tidak ada yang dapat melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Berapa kaum yang kita dengar? Kaum Tsamud. Kemudian juga Fir'aun dengan bala pasukannya. Semuanya Allah binasakan. Dan tidak ada tempat pelarian bagi mereka. Mereka berusaha untuk berlari, tidak dapat. Pasukan bergajah, bagaimana Allah binasakan mereka, hancurkan mereka. Mereka tidak mampu untuk lari dari hal tersebut. Qala Qatadah, hasa'adallahi fawajadu amrallahi lahum mudrika. Musuh-musuh Allah itu berusaha lagi dari kebinasaan yang Allah timpakan kepada mereka. Tetapi kebinasaan tersebut menimpa mereka. Mereka tidak bisa lari dari hal tersebut. Kata Az-Zajjaj mengatakan, "Mawafu wa fattashu falam yarau mahisan min al-maut." Mereka berusaha untuk berkeliling, mencari apakah ada tempat keluar bagi mereka, tempat bersembunyi dari azab Allah, tempat agar mereka merasa aman dari azab Allah. Dan ternyata mereka tidak mendapatkan tempat pelarian dari kematian tersebut. Kematian menimpa mereka. Nah, ini sebuah peringatan. Jika orang yang lebih kuat, lebih memiliki fisik yang istimewa dibandingkan kita, kemampuan yang luar biasa dibandingkan kita, Allah dengan sangat mudah membinasakan mereka karena kekufurannya.
maka kita harus lebih berhati-hati dengan segala kelemahan kita yang tidak sekuat orang-orang terdahulu tersebut. Akan lebih sulit bagi kita untuk mencari jalan keluar dari kematian, untuk mencari jalan keluar dari kebinasaan. Nggak ada jalan. Jadi ini sebagai sebuah bentuk perbandingan. Mau yang dulu yang sekarang juga nggak ada yang bisa yang lain daripada kematian. Akan tetapi jika yang kuat saja tidak bisa lari dari kematian, jika yang kuat saja tidak bisa lari dari kebinasaan, apalagi yang lemah. Kurang lebih seperti itu. Apalagi yang lemah, nggak ada yang bisa. Dan kita diperlihatkan di zaman kita, lihatlah bagaimana ketika terjadinya bencana alam di berbagai tempat. Lihatlah bagaimana ketika terjadinya tsunami di tahun 2000-an, sekitar 20 tahun yang lalu, 19-20 tahun yang lalu. Itu mau sekuat apapun orang nggak bisa lari dari tsunami yang menimpa mereka. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala timpakan musibah tersebut, nggak ada yang bisa lari dari hal itu. Menandakan bahwa yang kuat, yang lemah, semuanya akan kena. Jika yang kuat saja kena, apalagi yang lemah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini, kata Syekh Abdul Qayyim, kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa haqiqatu dzalika annahum talabul mahrab min al-maut falam yajidu. Jadi hakikatnya adalah mereka meminta untuk mencari tempat keluar, jalan keluar dari kematian, tapi mereka tidak mendapatkannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat berikutnya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Ini adalah sebuah peringatan bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki hati pendengaran dan mereka menyaksikan. Jadi orang yang punya hati, punya pendengaran dan menyaksikan, itu harus dapat mengambil ibrah dan pelajaran. Kita punya hati, harus dapat mengambil ibrah dan pelajaran. Ini harus jadi peringatan penting bagi kita. Kita punya pendengaran, mendengar kisah-kisah tersebut, harus jadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Kemudian kita menyaksikan, ada napak tilas yang Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan. Contohnya bagaimana ketika Allah membinasakan Fir'aun dan jasad atau tubuhnya sampai saat ini dapat dilihat. Itu harus menjadi sebuah ibrah. Kita saksikan sesuatu yang menjadi bahan untuk kita mengambil ibrah dan pelajaran. Yang paling merugi adalah mereka yang mendengar kisah, yang menyaksikan napak tilas dari kisah tersebut. Kemudian dia punya hati, yang dia klaim dirinya punya hati, tapi tidak mengambil ibrah. Orang yang tidak mengambil ibrah ibaratnya walaupun memiliki hati, tapi hatinya adalah hati yang mati. Hati yang mati ini enggak mempan dengan peringatan. Hati yang mati itu tidak mempan dengan nasihat. Hati yang mati itu tidak mempan dengan segala bentuk wa'ad. Maka untuk menjadikan hati tersebut dapat mengambil ibrah dan pelajaran, harus dihidupkan terlebih dahulu. Dan menghidupkan hati, caranya adalah untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hati tanpa zikir seperti ikan tanpa air, dia akan mati. Hati kalau sudah mati, sudah. Makanya sering lihat tidak ada orang yang hatinya sudah mati, bahkan keluarga terdekatnya meninggal sekalipun, itu tidak jadi ibrah dan pelajaran bagi dia. Terus dia terambil dalam kemaksiatan. Padahal orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya yang meninggal, itu tidak menjadi sebuah peringatan bagi dia. Tidak dapat mengambil ibrah dari hal tersebut. Kenapa? Hatinya sudah mati. Dan hati yang sudah mati ini sulit untuk mendapatkan pelajaran, sulit untuk mendapatkan ibrah, sulit untuk mengambil hikmah dari sesuatu. Jadi siapa yang dapat menjadi pengingat? Untuk siapa? Untuk mereka yang punya hati, hati yang hidup. Hati yang hidup itu akan terpengaruh. Jangankan dengan sesuatu yang besar, kebinasaan suatu kaum, dari hal yang kecil saja, hati yang hidup itu akan mudah untuk terenyuh, mudah untuk mengambil ibrah dan pelajaran. Kenapa? Saat hatinya hidup. Hati yang hidup itu nisbah dia untuk dapat terpengaruh oleh sesuatu sangat besar. Hati yang mati, yang digoyang-goyang itu tak gerak. Sama halnya perbedaan antara orang yang hidup, orang yang tidur, dan orang yang mati. Orang yang hidup itu ditoel sedikit saja dia ngeh bahwa ada yang
nyoleknya, dia bisa menoleh. Orang yang tidur itu nggak bisa, harus digoyang-goyang badan lama, kadang harus disiram dulu baru bangun. Orang yang mati mau antum siram, mau antum banting, nggak akan hidup lagi. Jadi seperti itu kurang lebih. Artinya hati yang hidup itu seperti orang yang hidup ketika mendapatkan sesuatu atau mengenai sesuatu dalam tubuhnya, dia akan refleks bergerak. Dan semakin tingkat kesadaran itu minim dalam hati seseorang, semakin efek dari peringatan itu minim. Maka jika kita ingin dapat peringatan, ibrah, pelajaran dari sesuatu, hidupkan hati kita. Dengan apa? Paksakan diri itu ibadah, harus dipaksakan. Paksakan. Momentum pertama itu harus dipaksakan. Nanti setelah dipaksakan akan mudah untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Yang susah itu adalah momentum awal. Sama seperti Ramadan kan, yang susah hari keberapa? Hari pertama, hari kedua. Setelah itu kalau sudah 30 hari, dibilang besok mau lebaran, kenapa belum lebaran lagi? Sudah nyaman dengan ibadah. Karena apa? Karena di awal dipaksakan. Ketika di awal dipaksakan, hatinya hidup. Hati hidup, keimanan bertambah. Maka di hari ke-30 itu, setelah banyak amalan soleh yang dia lakukan, dia terus melaksanakan puasa sepanjang hari. Amalan yang paling dicintai oleh Allah kan apa yang diwajibkan. Dia diwajibkan berpuasa, dia laksanakan. Dia sholat, dia mengaji, dia bersedekah. Wah, imannya bertambah, hatinya semakin hidup. Maka dia justru bersedih ketika akan kehilangan momentum bagi dia untuk beribadah. Jadi kalau disuruh request Ramadan mending 29-30, selalu banyak yang mungkin 30. Kenapa? Karena ingin selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti tahun berikutnya sama, beres Ramadan hilang semua. Dari amalan-amalan solehnya mulai ditinggalkan satu persatu. Maka pas memulai satu Ramadan lagi, berat lagi begini di hari pertama. Tapi ketika dipaksakan bertambah lagi. Jadi faktor utama untuk menghidupkan hati adalah paksakan diri untuk beribadah, paksakan untuk berzikir, paksakan untuk mendengarkan Al-Quran, paksakan untuk datang ke kajian, paksakan. Beda. Coba kita kalau yang ngajinya sepekan sekali, rasakan perbedaan di hari Sabtu. Misalkan antum kajiannya bukan sekali aja hari Sabtu. Rasakan perbedaan keadaan hati di hari Kamis dan hari Sabtu setelah kaji. Beda. Akan ada perbedaan. Beres kajian itu kayak plong, tenang gitu. Karena apa? Kata Nabi SAW, Allah turunkan apa? Sakinah, turunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sana kita belajar. Setelah itu hati akan lebih tenang. Dibandingkan di hari Kamis, misalnya sore hari atau hari Jumat pulang kerja. Jumat mending, dengarkan ke Jumat ada perubahan dikit. Hari Kamis, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu udah kondisi udah nggak karuan. Pas datang lagi kajian beda lagi. Maka paksakan untuk apa? Untuk kajian, paksakan untuk menuntut ilmu, paksakan. Karena setelah dipaksakan di awal akan lebih mudah untuk kita belajar. Kemudian juga pendengaran kita manfaatkan. Harus bisa mengambil ibrah dari apa yang kita dengar. Jangan cuma masuk kanan keluar kiri. Harus ngambil belajar. Coba bayangkan, seseorang itu kalau kuliah biasanya satu hari berapa mata pelajaran? 2 atau 3. Hitung 3 ya, naik. Satu mata pelajaran itu berapa jam kuliah? 2 jam. 2 jam mata pelajaran. Berarti 80 menit. 80 menit kali 3 berapa? 2 jam 40. 240 menit, baca 4 jam. Sehari 4 jam, sepekan 5 hari. Berarti berapa? 20 jam dalam satu pekan. Dalam satu pekan 20 jam. 20 jam dalam satu pekan. Berapa lama biasanya orang kuliah? 4 tahun ya? Tergantung. Itu lah 4 tahun lah sedangnya ya. Yang pintar bisa lebih cepat. 4 tahun itu. 4 tahun kali tadi satu pekannya 20 jam ya. Satu pekannya 20 jam. Kita kalau khutbah Jumat itu berapa jam? 20. Tergantung khutbahnya. Saya itu nggak sama sholatnya setengah jam lah ya.
Kan sama, orang belajar juga di kelas nggak mungkin langsung materi pelajaran ya. Ngobrol dulu, absen dulu misalnya. Itu setengah jam dalam satu pekan. Berarti untuk sampai 20 jam itu perlu dikali berapa? 40 kali 40. Itu kalau itu dia berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun. Jadi belum kalau seseorang itu ikut kajian rutin atau kajian seperti ini bisa 1,5 jam gitu ya, dalam satu pekan 1,5 jam. Sebetulnya seseorang itu dalam jangka waktu 20 tahun misalnya dia ikut kajian, itu sebetulnya ilmu yang didapat itu setara S1 sebetulnya. Bahkan ada beberapa orang yang seminggu itu ikut kajian dia 5, seperti kuliah saja sebetulnya. Itu dalam 4 tahun kan setara berapa? S1 harus. Tapi kenapa kok kalah sama orang yang mondok cuma 2 tahun gitu? Kadang sama anaknya yang mondok setahun aja kualitas ilmunya langsung jomplang. Sebabnya kenapa? Sebabnya kita mendengar cuma udah masuk kanan doang. Coba kalau dimaksimalkan jadi sebetulnya Masya Allah kan ada beberapa masjid itu yang kajian. Di masjid ini lah kajian itu Sabtu saja ada pagi, ada maghrib, hari Ahad ada subuh, terus pagi, terus pada maghrib. Sabtu ada aja 25 pelajaran. Senin, Selasa ada, Rabu ada, terus Rabu pada maghrib, terus udah 6 tuh. Sudah 6, Masya Allah. Kalau sudah dalam jangka waktu 10 tahun sudah keilmuan istimewa sekali. Tapi kita sering kalah sama yang baru mondok 1 tahun, sama anak kita sendiri gitu kok berbeda. Kenapa? Karena pendengaran kita dengar kajian, hadir. Tapi tingkat kefokusan itu ini. Mereka dipaksa fokus karena ada ujian. Mereka mau ngaku belajar. Kita tidak ada ujian, sehingga merasa bahwa nggak perlu amat nanti nggak diuji. Kita belajar buat diri kita, buat diri kita. Jadi jangan sampai hanya mendengar, tapi masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Harus bisa fokus, memahami. Dan yang paling penting adalah apa? Berusaha untuk mengamalkan. Kemudian dalam ayat berikutnya, wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin wa ma massana min lughub. Tsumma akhbara annahu khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin wa lam yamassahum min ta'abin wa la ayyan. Takdzibu li adaihi min al-yahud haitsu qalu innahu istaraha fi yawmi as-sabi'. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu dalam 6 hari dan tanpa ada kelelahan di dalamnya. Dan ini adalah bantahan atas apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, yang mana mereka mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian di hari ke-7 Allah merasa lelah dan beristirahat. Ini adalah tuduhan yang keji kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menekankan wa ma massana min lughub. Tidak ada kelelahan, tidak ada keletihan. Tidak ada kelelahan dan keletihan. Ini adalah bantahan atas orang-orang Yahudi. Kemudian bab berikutnya ta'si bis-sabr. Ini salah satu sifat yang luar biasa yang mengharuskan seseorang untuk bersabar. Ayat ke-29. Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla al-ghurub wa min al-laili fasabbihu wa adbar as-sujud. Di sini dibacakan artinya, Bapak. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersabar. Fasbir 'ala ma yaqulu. Bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Dan ini menandakan kepada kita bahwa Nabi Muhammad
itu tidak luput dari ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan yang ditimpakan kepada beliau dari orang-orang musyrik. Nabi pernah dikatakan sebagai apa? Penyair yang gila. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka mengatakan apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami untuk seorang penyair yang gila? Bayangkan, Nabi Muhammad disebut sebagai penyair yang gila. Nah, Allah di sini mengatakan fasbir 'ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Thumma amara nabiyahu bita'assi bihi subhanahu fi sabri 'ala ma yaqulu a'da'uhu fihi kama annahu subhanahu sabara 'ala qawli al-yahud innahu istaraha. Dan di sini Allah memerintahkan nabinya untuk mencontoh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersabar atas ucapan orang-orang Yahudi yang menuduh Allah di hari ke-7 beristirahat, dianggap lelah dalam membangun langit dan bumi. Dan disebutkan dalam sebuah lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wala ahadun asbaru ala adha yasma'uhu minhu. Tidak ada yang lebih bersabar dari gangguan yang didengar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Maha mampu melakukan segala. Kemudian masih banyak orang yang mencela zat yang telah menciptakan mereka, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Celaan, cacian. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan demikian, kadzdzabani ibnu adam wa lam yakun lahu dzalik wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik. Bani Adam mendustakanku dan mencela. Mereka mendustakan dan mencela Allah, mendustakan, dianggap bahwa Allah tidak mampu menghidupkan orang setelah mati, dan dianggap mencela karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Ini celaan yang luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung menghukum mereka, tidak langsung menghadap mereka atas ucapan mereka tersebut. Tidak ada yang lebih bersabar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersabar atas apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrik, bersabar. Dan kita pun juga harus bersabar. Jika Allah dan Nabi-Nya tidak luput dari celaan dan cacian manusia, terus kita mau disenangi semua orang, itu mustahil. Allah dan Nabi Muhammad saja ada yang tidak menyukai, ada yang mencela, ada yang mencaci. Terus kita makhluk yang lemah, yang banyak kekurangan, ingin disenangi semua orang, sulit. Nggak bisa. Ingin disenangi semua orang, nggak bisa. Pasti ada yang tidak menyukai kita. Maka jangan dicari kesenangan semua manusia, itu nggak usah dicari, karena mustahil untuk didapat. Bahkan tidak sedikit orang yang untuk mencari kesenangan manusia, untuk mencari keridhaan manusia, dia korbankan keridhaan siapa? Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali, khususnya di zaman sekarang, zaman media sosial. Zaman media sosial banyak konten kreator itu dia yang mencari kesenangan manusia. Nggak peduli Allah, ridha Allah, suka, halal, kan nggak peduli. Dia lakukan semuanya. Yang penting banyak yang nonton, yang penting banyak yang like, yang penting banyak yang subscribe, yang penting banyak yang beli, yang penting banyak. Itu yang jadi patokan. Kita jualan sambil nari-nari nggak apa-apa. Yang penting banyak yang beli. Halal, haram, masa bodoh. Allah suka, tidak suka, masa bodoh. Yang penting orang suka. Musibah ketika yang dicari adalah kesenangan manusia. Yang lebih musibah lagi, sebagian orang menggunakan jubah tanda kutip syariat, kemudian melakukan hal-hal yang melanggar syariat, cover Islam, kemudian melanggar syariat, tapi ingin disebut sebagai konten kreator Islam, melanggar syariat, untuk mencari perhatian dari banyak orang, biar banyak yang nonton, biar banyak yang melihat. Tidak benar yang seperti ini bisa dicontoh oleh yang lain. Berapa banyak orang yang menggunakan jubah syariat sebagai seorang konten kreator, mengucapkan celaan-celaan dan cacian makian yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Islam menyuruh kita untuk menjaga lisan, orang-orang tersebut tidak menjaga lisan. Islam suruh kita untuk menghormati kehormatan orang lain, orang-orang tersebut merusak kehormatan manusia. Salahnya dalam apa? Banyak yang masuk ke dalam ranah pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan dalam segi manhaj, yang ada tidak ada sangkut pautnya dalam segi agama. Karena pribadi dibicarakan, aib pribadi dibicarakan, musibah yang seperti ini.
Kemudian banyak orang awam yang menganggap inilah contoh orang-orang yang wajib untuk kita ikuti. Akhirnya dalam keseharian diikuti hal-hal tersebut. Ini musibah yang luar biasa. Padahal yang dicari oleh mereka adalah biar banyak nonton, biar banyak yang lihat, Jadi dia kayak akun gosip syar'i. Jadi kalau mau lihat yang update-update, mau cari si akun fulan. Udah. Jadi seperti akun gosip. Ini literasi ilmu yang disampaikan lebih kepada apa? Akun gosip. Apa bedanya? Sampai kan bedanya apa? Berarti. Dan anehnya, itu tadi, subhanallahnya, banyak yang juga seperti berkolaborasi. Karena wah fulan nih followernya jutaan nih. Saya kalau bareng sama fulan nanti naik yang saya ini 1.000 lah, 100.000 lumayan. Tapi si fulan ini punya penyimpangan syariat. Antum kalau duduk sama dia orang akan menganggap dia benar. Masa bodoh. Yang penting followeran naik, yang penting subscriberan naik. Jadi sekarang musibah di mana-mana. Keridhaan manusia, ingin disenangi manusia menjadi sebuah tujuan utama. Sesuai dengan syariat, sesuai dengan manhaj yang benar, masa bodoh. Enggak dijadikan sebuah pertimbangan. Ini musibah yang luar biasa. Dan ini banyak terjadi. Bukan 1-2, banyak terjadi. Ini harus menjadi sebuah perhatian. Cari keridhaan. Nanti orang nggak suka, nggak apa-apa. Orang nggak suka, yang penting benar. Kalau orang nggak suka karena kita benar, pasti nggak semua orang suka. Orang itu banyak yang lebih suka kegagalan kita daripada keberhasilan kita. Orang itu banyak yang lebih sedih dengan kesenangan kita daripada kebahagiaan kita. Kalau ngikutin banyak orang capek. Lebih baik apa? Fokus cari keridhaan siapa? Allah. Jelas Al-Quran dan Sunnah patokannya. Jangan cari keridhaan manusia. Makanya di saat kita berusaha untuk benar, itu pasti akan ada yang tidak suka, pasti. Allah saja disebut ini dan itu, Nabi saja disebut ini dan itu. Tapi Allah memerintahkan lagi bersabar. Fasbir ala ma yaqulu. Sabarlah atas apa yang mereka katakan. Kita pun harus seperti itu. Saat kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, kemudian ada yang mengusik, ada yang mengganggu, ada yang membicarakan, ada yang mengucapkan dasar soal ini, so itu, ya tidak mungkin kita menggapai keridhaan manusia. Ridhaan nas la tudrak. Keridhaan manusia itu sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Ingin semua orang senang? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi bersabar. Mereka mengucapkan ini dan itu, bersabar. Fasbir ala ma yaqul. Kemudian wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan Allah memberikan alternatif cara untuk dapat bersabar itu. Apa cara untuk dapat bersabar yang dapat menolong kita untuk mampu bersabar? Adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memuji Allah sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Kita diperintahkan untuk bertasbih dengan memuji Allah. Alhamdulillah, hampir semua punya zikir pagi petang sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam. Baca hal tersebut. Itu akan menolong kita untuk mampu untuk bersabar dalam menjalankan syariat, bersabar dalam menghadapi ujian, bersabar dalam banyak. Itu dengan mendawamkan zikir, terutama pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Wa bil laili wa adbaris sujud faqila huwa al-witr wa qila ar-rak'atan ba'da al-maghrib. Kemudian wa minal laili fasabbihu wa adbaris sujud. Dan dari waktu malam bertasbihlah kepadanya dan setelah sujud. Di sini disebutkan bahwa makna setelah sujud adalah al-witr, yaitu setelah sholat wajib, yaitu sholat witir. Sebagian menyebutkan bahwa yang dimaksud setelah sujud ini adalah 2 rakaat setelah maghrib, sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib. Pendapat pertama dikatakan oleh Ibnu Abbas. Pendapat kedua dikatakan oleh Umar, Ali dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga Al Hasan, dan juga salah satu pendapat daripada Ibnu Abbas.
Wa 'an Ibnu Abbas riwayatun tsalitsah annahu tasbihu bil lisani adbar shalawatil maqtulah. Dan Ibnu Abbas juga punya pendapat lain yang mengatakan bahwa tasbih yang dimaksud wa adbar sujud adalah tasbih yang dimaksud adalah zikir yang diucapkan setelah sholat wajib. Zikir yang diucapkan setelah sholat wajib. Tapi dapat dikatakan semuanya itu dapat membantu untuk apa? Seseorang lebih kuat bersabar dalam menghadapi banyak hal. Bersabar dari ucapan manusia, bersabar dalam ketaatan, bersabar menjauhi kemaksiatan. Itu amalan soleh akan saling membantu untuk memperkuat diri kita menghadapi itu semua. Baik zikir pagi petang, baik zikir setelah sholat, baik sholat witir, baik sholat sunnah, itu semua dapat membantu kita untuk dapat teguh bersabar dalam menghadapi segala ujian. Bersabar menghadapi musibah, bersabar dalam ketaatan, bersabar menjauhi kemaksiatan, dan semua itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, mudah bagi kita untuk tergelincir. Apalagi di zaman sekarang, pagi orang beriman, malamnya luar biasa ya. Jadi paginya sholat subuh, paginya ikut kajian, sorenya kok sudah berubah, malamnya sudah berubah. Banyak yang seperti ini, banyak. Karena apa? Pengaruhnya luar biasa. Kalau dulu orang mau berubah itu perlu menempuh jalan yang luar biasa. Karena dunianya semua offline semua. Gak mungkin dia pagi jenggotan, datang kajian, celananya sudah di atas mata kaki, kemudian tiba-tiba sore dia mau pergi ke tempat kemaksiatan, kan orang pada risih lihat ini. Dia datang jenggotan, kayaknya dianya pun akan malu untuk datang. Kenapa? Penampilan saya nggak cocok untuk di tempat tersebut. Nah sekarang perubahan itu bisa terjadi hitungan menit. Kenapa? Karena ada kehidupan maya, dunia maya, yang mana tidak terlihat oleh orang lain. Sehingga seringnya seseorang itu berubah-ubah begitu instan. Kenapa? Pengaruh apa yang dia tonton, apa yang dia saksikan, itu berpengaruh. Sehingga pagi kajian di masjid, masya Allah, tabarakallah, pulang ke rumah sendiri dia bisa berubah. Zuhur sudah berada dalam kemaksiatan saja. Karena tadi perjuangannya nggak seperti masa dulu. Masa dulu tuh, masya Allah, banyak rintangannya untuk orang berkecimpung dalam kemaksiatan. Zaman sekarang kan perawatannya lebih mudah, sehingga perjuangan kita untuk bersabar itu harus lebih. Kalau kita nggak bersabar, Pak, kemungkinan terjerumus itu sangat besar. Maka harus terus bersabar, saling mengingatkan, bertasbih, berzikir. Itu akan jadi benteng kita untuk bersabar. Dan juga banyak di antara kita yang dapat ujian justru bukan dari orang yang jauh, jadi orang terdekat. Mungkin ada yang diuji oleh istrinya, ada yang diuji oleh suaminya, ada yang diuji oleh mertuanya, oleh orang tuanya, oleh anaknya. Itu perlu kesabaran, sabar, dan dibantunya dengan ketaatan. Salah satunya dengan berzikir. Itu dapat menolong kita untuk terus bersabar. Jangan lupa zikir pagi petang, zikir setelah sholat, kemudian zikir-zikir yang lainnya. Kemudian berikutnya al-ma'ad. Tafadhal dibaca firman Allah dalam surat Qaf ayat 42 sampai 45. Tafadhal ada yang bisa baca? Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika malaikat menyeru dari tempat yang dekat,
yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Sungguh kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Kemudian di sini ayat ke-40 sampai ayat ke-41 sampai ayat ke-45. Was-sami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib yawma yasma'una as-sayhata bil haqq dzalika yawmul khuruj. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir yawma tashaqqaqu al-ardu 'anhum sira'a dzalika hashrun 'alaina yasir. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Ibnu Qayyim di sini mengatakan, "Tsumma khatama surah bi dzikril ma'an wa nida'il munadi bi ruju'il arwahi ila ajsadiha lil hasyr." Kemudian surat Qaf ini ditutup dengan menyebutkan tentang perkara akhirat, bahwa suara seruan yang mengembalikan roh kepada jasad untuk kebangkitan dan hari berkumpulnya manusia. Wa akhbara anna hadzal nida' min makanin qarib yasma'u kullu ahad. Dan disebutkan bahwa panggilan ini berasal dari tempat yang dekat yang didengar oleh semuanya. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Di hari yang mereka mendengarkan suara seruan tersebut, ya. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, dengan kebenaran. Dzalika yaumul khuruj, itu adalah hari keluar, hari bangkit dari kubur. Yaumul ba'ts. Bil ba'thi wa liqa'illahi yawma tashaqqaqu al-ardu 'anhum kama tashaqqaqu 'anil nabat, sebagaimana tanaman yang keluar dari tanah. Ketika biji ditanam di tanah, dia kemudian tumbuh keluar membelah tanah tersebut. Nah, seperti itulah gambaran kebangkitan di hari kiamat kelak. Dari kubur manusia akan bangkit seperti keluarnya dari tanaman daripada tanah. Fayakhrujuna sira'an min ghairi mahlah wala batin dzalika hasyrun 'alaina yasir. Dan keluarnya itu dalam waktu yang cepat, tidak butuh waktu yang lama. Kemudian Allah menegaskan di sini, inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilaina al-masir. Sesungguhnya kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kamilah tempat kembali. Hari di mana terbelahnya bumi, anhum sira'an, dengan cepat, tidak lama. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Hal tersebut amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang sulit. Kenapa Allah menegaskan di sini ini sesuatu yang mudah? Karena banyak orang yang mengingkari yaumul ba'ats, hari kebangkitan, menganggap itu adalah sesuatu yang sulit terjadi. Bagaimana mungkin orang sudah jadi tulang belulang, sudah menyatu dengan tanah, sebagaimana yang dibahas di awal ayat-ayat awal waktu itu dalam surat Qaf ini yang telah kita bahas. Ini pengingkaran mereka. Maka Allah menegaskan, dzalika hasyrun 'alaina yasir. Mudah, sangat mudah bagi Allah, bukan sesuatu yang sulit. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Tsumma akhbara subhanahu annahu 'alimun bima yaqulu a'da. Kemudian Allah memberikan berita bahwa Allah Maha tahu atas apa yang diucapkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yatadammanu mujazatahu lahum biqaulihim id lam yakhfa 'alaihi wa huwa subhanahu yadhkuru 'ilmahu wa qudratahu li tahqiqil jazaa. Dan di sini juga kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Nahnu a'lamu bima yaqulun." Kami mengetahui atas apa yang mereka ucapkan. Ini sebagai suatu peringatan bahwa apa yang mereka ucapkan itu diketahui, tercatat, dan kelak apa yang diucapkan akan menerima balasan dari apa yang mereka ucapkan. Balasan itu telah disediakan atas ucapan-ucapan mereka. Jazaa min jinsi, balasan sesuai dengan kadar amalan seseorang. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak memaksa kepada manusia untuk taat, bukan memaksa, tapi sebatas apa? Menyeru, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id, bagi mereka yang takut terhadap apa yang telah diberikan peringatan kepada mereka. Jadi Nabi Muhammad tidak memaksa. Nabi Muhammad tidak memaksa.
laisa bimusallatin 'alaihim wa la qahar wa lam yub'ath liyujbirahum 'ala al-islam wa yukrahum 'alaihi wa amara an yudhakkir bi kalamihi man yakhafu 'alayhi fa huwa alladhi yantafi bit-tadhkir. Dan mereka inilah orang-orang yang dapat mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Yaitu siapa? Orang-orang yang punya rasa takut terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan. Dari banyak peringatan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, siapa yang dapat mengambil pelajaran? Mereka yang dapat mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Kita harus betul-betul menjadi bagian dari orang-orang itu yang dapat mengambil manfaat dari setiap apa yang kita dengarkan. Dan jangan merasa ujub, merasa sombong, mengatakan, oh saya mah beramal bukan karena rasa takut, saya nggak takut neraka, saya beramal karena kecintaan. Ini nggak boleh. Allah memberikan peringatan, kemudian mengatakan saya nggak takut. Ini kan orang yang sombong dan makhluk yang seperti ini. Padahal rasa takut kepada Allah itu adalah bagian daripada apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan termasuk sesuatu yang istimewa ketika seseorang mengatakan saya tidak takut akan azab Allah, saya beribadah karena cinta. Ini di sini justru ada nilai kesombongan di dalam diri. Karena apa? Takut kepada Allah itu adalah bagian daripada ibadah. Dan orang yang tidak merasa takut kepada Allah dipertanyakan tingkat keimanan dia, dipertanyakan nilai ibadah dia. Wa amma man la yu'minu bi liqa'i wa la yakhafu 'aidahu wa la yarju thawabahu fala yantafi bit-tadhkir. Orang yang tidak beriman dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak takut atas peringatan Allah dan tidak berharap ganjaran dari Allah, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka peringatan tersebut. Jadi peringatan ini nilainya akan semakin bertambah di saat orang semakin beriman kepada Allah, kemudian semakin dia takut atas apa yang Allah peringatkan dan semakin besar harapannya, maka kemanfaatan dari peringatan itu akan lebih besar. Tadi nilai keimanan yang bertambah, maka pemanfaatan terhadap peringatan itu akan lebih besar dibandingkan mereka yang nilai keimanannya minim, amalannya minim, dan juga orang-orang yang tidak berharap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, kadang ya Bapak dan Ibu, di zaman sekarang banyak menyebar di media sosial itu ucapan-ucapan yang sekilasnya keren, tapi sebetulnya di sana ada unsur kesombongan dan keangkuhan. Di sana ada unsur penyimpangan dalam akidah, dan di sana ada unsur penyimpangan yang fatal sekali, bahkan tidak sedikit yang mengandung nilai-nilai kekufuran. Hati-hati. Jadi tidak setiap quote-quote bagus itu harus di copy paste dan harus di-share status. Jadi harus dilihat, jangan sampai mengandung nilai penyimpangan terhadap akidah, sesuatu yang ternyata diucapkan itu melanggar ketentuan syariat. Karena banyak menyebar sekali, banyak sekali. Allah ada ucapan tuh tren di anak-anak muda, ya Allah, jika aku memang tidak layak masuk surgamu, biarkan saja hanya orang tuaku saja yang masukkan ke dalam surga. Misalkan ini anak ini bakti sekali, padahal ini anak sombongnya luar biasa. Dia seakan-akan nggak butuh sama surga, penting orang tua saya aja, saya mau nggak usah. Luar biasa, ya. Ini seakan-akan kan dilihatnya ini bakti sekali sih anak. Kepada siapa? Pada orang tuanya. Padahal itu bukan sombong, menganggap tidak takut ke dalam neraka. Bahkan tidak sedikit yang memparodikan neraka tersebut, seakan-akan ini sesuatu bentuk istihza, penghinaan, pencelaan terhadap syariat. Allah memberikan peringatan tentang neraka, kemudian mereka membuat komedi seakan-akan tidak takut dengan apa? Dengan neraka. Belum aja mereka kena api dunia saja udah merasa panas, apalagi kena api akhirat. Jadi hati-hati. Terus juga banyak ucapan zaman sekarang tuh, semesta menginginkan yang lain. Subhanallah. Ya, ini lagi tren sekarang, semesta dijadikan sebagai penentu takdir. Allah yang menentukan, bukan semesta. Ya? Jadi hati-hati. Mau keluarnya dari lisan siapapun, jika salah katakan apa? Apalagi menyangkut paut dengan akidah. Karena misalnya paut dengan akidah. Jadi harus lebih teliti, jangan hanya keren kemudian share. Keren pakai, enggak. Harus dilihat nih melanggar syariat atau tidak, melanggar akidah atau tidak, keluar dari akidah yang benar atau tidak ucapan-ucapan tersebut. Karena kadang subhanallah bedanya kata penghubung, bedanya titik koma itu bisa berpengaruh kepada nilai dari sebuah kalimat, makna dari sebuah kalimat. Hati-hati, ya, harus lebih selektif. Ini bahasan tentang surat Qaf
juga selesai sampai ayat ke-45. Dan Masya Allah nih, bagusnya juga kalau misalkan Bapak dan Ibu bisa menghafalkan surat Qaf ini, karena sudah mempelajari maknanya. Baiknya bisa dihafalkan, sehingga pertama insya Allah akan lebih mudah menghafalnya karena sudah paham maknanya. Kemudian yang kedua akan lebih indah lagi ketika nanti membacanya, ketika sudah memahami maknanya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan bab berikutnya, min turuqi bayanil Quran. Insya Allah kita akan bertemu di tanggal 4 ya, 4 Oktober. Betul ya, 4 Oktober. Pekan depan saya izin dulu, ada perjalanan sangkar, jadi belum bisa mengisi kajian untuk pekan depan. Nanti diliburkan terlebih dahulu. Fadhal bisa murajaah pelajaran yang telah dibahas sebelumnya. Nanti insya Allah 2 pekan ke depan, tanggal 4 betul, 4 Oktober. Nah, tanggal 4 Oktober insya Allah nanti kita kumpul kembali. Jadi untuk tanggal 27 libur dulu. Nanti insya Allah kita kumpul lagi di tanggal 4 Oktober. Ini ada pertanyaan. Apa sebenarnya pengertian sabar yang benar? Apakah sabar artinya selalu diam ketika dizalimi? Apa bedanya sabar dengan takut? Baik. Sabar itu adalah di saat seseorang dapat mengontrol lisan dan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat berhadapan dengan sebuah takdir. Jadi dia tidak mengumpat, tidak mencaci, tidak memaki. Kemudian juga anggota tubuhnya tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang melanggar ketentuan syariat, seperti memukul orang, memukul diri sendiri. Dia dapat mengontrol hal tersebut. Ini dikatakan sabar. Dan ada tingkatan yang lebih baik dari sabar, yaitu ridha. Ridha itu di saat dia menerima takdir tersebut, ridha terhadap takdir itu. Kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi daripada ridha, yaitu bersyukur. Bersyukur atas takdir yang diberikan. Nah, saat dia bersyukur, itu tingkatan yang lebih afdal. Jadi yang pertama sabar. Sabar itu artinya apa? Tidak menggunakan lisan dan anggota tubuhnya untuk sesuatu yang diharamkan. Jadi ketika mendengar berita wafatnya fulan, mengumpul-umpul wajah, Allah gak sayang sama saya, gak keluar lisan-lisan kata-kata seperti itu ya. Jadi tidak keluar. Atau ketika diganggu orang, gak keluar ke kebun binatang, semuanya gak sabar ya. Ditipu orang, gak keluar ke kebun binatang dan lain sebagainya ya. Jadi lisannya dapat dia kontrol, anggota tubuhnya dapat dia kontrol, itu sabar. Ada ridha. Ridha ini menerima. Bahasa Indonesianya ikhlasin aja. Di Indonesia kan sering dikatakan ikhlaskan. Sebenarnya kan ikhlas itu beribadah kepada Allah tanpa berbuat kesyirikan. Hanya ditujukan untuk Allah, itu ikhlas secara istilahnya. Dan dalam bahasa Indonesia sering sekali kalau ada orang kehilangan sesuatu dikatakan ikhlasin aja. Itu maknanya sebetulnya ridho terhadap ketetapan. Untuk kata ikhlasin aja itu artinya dalam syariat itu sebutnya ridho. Ada tingkatan yang lebih bagus, apa itu? Bersyukur. Bersyukur saat tertimpa musibah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Syurah. Syurah itu bersyukur saat tertimpa musibah karena berapa hal? 4 hal. Masih ingat kenapa beliau bersyukur? Kita bahas berapa kali di sini. Kenapa beliau bersyukur saat tertimpa musibah? Pertama, karena beliau mampu bersabar. Berapa banyak orang yang ditimpakan musibah tak sabar? Warisannya keluar kebun binatang, badannya juga dihancurkan, kekecewaan terhadap ketetapan yang Allah berikan. Kemampuan bersabar ini mengharuskan seseorang untuk bersyukur, karena tidak setiap orang sabar. Tidak setiap orang sabar. Yang kedua kata beliau, aku bersyukur karena mampu istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saat tertimpa musibah disunahkan untuk mengucapkan dulu. Kemudian yang ketiga, kenapa beliau bersyukur? Karena Allah tidak memberikan musibah yang jauh lebih besar. Di kehilangan motor, alhamdulillah. Kenapa? Mobil masih ada. Kehilangan mobil, alhamdulillah rumah masih ada. Terus bersyukur. Kenapa? Karena Allah bisa saja menimpakan musibah yang jauh lebih besar, tapi tidak Allah berikan. Bersyukur. Yang keempat kata beliau, bersyukur karena Allah tidak menimpakan musibah dalam perkara agama. Dalam perkara dunia musibahnya ringan, dalam perkara agama yang berat. Jadi itu yang menyapa Syurah rahimahullah selalu bersyukur saat tertimpa musibah. Dan apa bedanya dengan takut?
Kalau takut itu sebetulnya ingin melakukan hal itu semua, memukul, mencaci, cuma tidak punya keberanian. Kalau orang yang bersabar itu dia menahan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda antara dua hal tersebut. Sebenarnya ingin mencaci, cuma lihat badannya gede, besar. Dia tidak jadi. Kenapa? Dia meninggalkan kemaksiatan itu bukan karena Allah, tapi karena takut orang tersebut. Tapi orang yang bersabar, dia bisa menghadapi anak kecil, anak remaja. Mampu dia untuk mukul, mampu untuk ibaratnya mencaci. Orangnya juga nggak akan melawan, tapi dia tahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah. Jadi sabar itu karena takut kepada Allah. Kalau orang yang penakut takut sama makhluknya, biasanya menghalangi dia untuk melakukan banyak hal. Kemudian bagaimana ketika ditolimi? Ketika ditolimi, kita punya hak untuk mendoakan untuk orang yang menzalimi kita, atau yang lebih utama memaafkan. Dan kalau mendoakan juga jangan sampai melampaui batas. Karena sering ada orang yang ditolimi, dia doanya semoga anak keturunan binasa, belangsak semua. Anak keturunannya salah. Yang salah doa. Ini namanya ta'addi berdoa. Jadi melampaui batas dalam apa? Dalam mendoakan orang yang menzalimi dia. Salah anaknya siapa? Salah keluarganya apa? Ini adalah doa, salah satu bentuk kenapa doa orang yang menzalimi itu, yang dizalimi itu tidak dikabulkan, salah satunya melampaui batas. Nggak akan masuk surga padahal dia muslim. Dia zalim kepada antum, tapi dia muslim. Kenapa antum jadi menghalangi dia dari surga? Jadi jangan sampai doa orang yang dizalimi walaupun tidak ada hijab di antara dia dan Allah, kita melampaui batas, karena itu dapat menjadi sebab terhalangnya doanya. Kita tolaknya doanya. Karena Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Apakah terkait sutra atau pembatas salat, apakah tidak berlaku di Masjidil Haram? Ada beberapa hukum yang menjadi kekhususan di Masjidil Haram dibanding tempat yang lain. Di antaranya adalah berkaitan dengan yang lewat di antara kita dan sutra. Jadi kan kalau di tempat biasa, ketika seorang laki-laki salat di hadapannya sutra, kemudian lewat di antara dia dan sutra wanita, kita membatalkan salat dia. Tapi khusus di Masjidil Haram ini menjadi hal yang dikhususkan, tidak membatalkan sholat. Sama juga seperti bersentuhan dengan lawan jenis. Di luar Masjidil Haram, di tempat kita, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sebatas bersentuhan itu membatalkan wudu. Kemudian sebatas bersentuhan, ada juga yang berpendapat tidak membatalkan wudu jika tidak disertai dengan syahwat. Ada khilaf. Tapi untuk di Masjidil Haram, sepakat ulama tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu bersentuhan dengan lawan jenisnya. Untuk kalau tawaf bersentuhan itu membatalkan wudu, nggak beres-beres. Ini Masya Allah ya, para ulama berfatwa dengan ilmu, dengan kesadaran. Jadi itu yang penting. Jangan sampai ulama itu Masya Allah tabarakallah ya, mereka berfatwa dengan ilmu, kita tinggal ikuti apa yang menjadi apa yang mereka berikan fatwa, apalagi kesepakatan para ulama, sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat indah. Dan jangan kita menjadi golongan orang-orang yang memanfaatkan fatwanya para ulama. Karena banyak ikhwan di zaman sekarang itu, dia mengambil fatwa ulama, yang mana fatwa itu berasal dari pertanyaan yang khusus, kadang-kala berkenaan dengan waktu dan tempat yang khusus, dijadikan sebagai dijadikan sebagai rujukan untuk setiap kondisi waktu dan keadaan, sehingga mengeluarkan dari hukum asal. Hukum asalnya ada, tapi ada fatwa nih, bolehkah melakukan ini dan itu? Kata ulama tersebut boleh berdasarkan kondisi waktu dan tempat. Kemudian hukum utamanya ini tidak diambil dalam kondisi yang lain, malah diambilnya fatwa itu. Jadi memanfaatkan fatwa untuk kepentingan pribadi. Hati-hati, sering sekali, apalagi di zaman-zaman fitnah. Biasanya fatwa itu dijadikan sebagai alasan untuk memenuhi kepentingan apa? Pribadi, kepentingan pribadi. Apakah pundak atau seseorang depan kita bisa dijadikan sutra? Bagaimana jika ketika kita sholat orang di depan kita yang sebelumnya bisa kita jadikan sutra, kemudian pergi atau pindah, maka tetap lanjut sholat tanpa sutra? Lanjut. Jadi boleh pundak seseorang itu atau badan seseorang dijadikan sutra. Kita misalkan di shaf kedua sholat sunnah, depan kita ada orang dijadikan sutra, dia boleh. Nah ketika pindah sudah kata Allah masafat,
Bertakwalah semampu kalian. Walaupun ada pendapat beberapa ulama, jika mampu untuk melangkah ke depan yang tidak merusak sholat, itu masih dibolehkan. Seperti satu langkah ke depan, itu sebagian ulama masih membolehkan. Sebagian yang lain mengatakan nggak perlu. Fattakullah masyaallah, nggak usah takalluf. Tidak usah takalluf. Artinya sudah, kalau dia pergi udah lanjut sholat saja. Lanjut sholat. Lanjut juga kita harus jeli dalam melihat siapa yang kita jadikan sutra. Jangan kita tahu dia udah mau berdiri, kita jadikan dia sutra. Nanti tanpa sutra. Dan usahakan juga ketika kita dijadikan sutra oleh orang, ya sabar dikit, atau kita ambil benda untuk jadi perhara. Cuman yang sangat disayangkan di banyak masjid itu sutra itu kepek-pekan cuma segini. Padahal sutra itu sebagian menyebutkan sekitar 1 hasta tinggi, sekitar 1 hasta. Ini banyak di beberapa masjid cuma segini, formalitas. Ya, jadi usahakan, dan lebarnya tidak ada ketentuan, walaupun sekedar lidi itu boleh untuk dijadikan sutra. Ya, tingginya saja yang sekitar 1 hasta. Tapi kalau lebarnya tidak ada patokan khusus. Tidak ada patokan khusus. Jadi kalau kita sholat misalkan kita di sebelah belakang, di depan kita sutra, dia pergi, udah jangan maju sampai ke depan. Kecuali kalau kita di soft kedua, di depannya tembok misalkan, kita mau maju, mengambil pendapat ulama yang mengatakan maju, karena tidak mengurangi pandangan dia dalam sholat, ya, tidak menghilangkan kesan dia dalam sholat, itu nggak masalah. Biasa jangan terlalu jauh. Tapi kalau anak sendiri lebih cenderung kepada pendapat, ya sudah, kalau pergi orangnya tetap aja sholat di tempat tersebut. Fattakullah masyaallah. Terkait penyakit hati iri dan kehasad, mohon dijelaskan kembali terkait kita dapat menahan diri untuk update sosmed atau flexing yang dapat menimbulkan fitnah di kemudian hari. Mungkin sudah pernah dibahas sebagai reminder pengingat saya dan istri dan jamaah lainnya, insyaallah. Baik, yang perlu diingatkan juga adalah dia bahwa seseorang itu dibolehkan untuk menyebarkan, menyebutkan kenikmatan yang dia terima, tetapi dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya adalah orang yang mendengar berita baik ataupun melihat kenikmatan yang kita nampakkan itu adalah orang-orang yang kita yakini tidak akan muncul rasa iri dan dengki dari mereka. Nah, biasanya rasa iri dan dengki itu tidak muncul ketika mereka mampu untuk melakukannya. Ketika mampu untuk melakukannya. Tentu ada di grup keluarga misalnya, pagi-pagi share kopi sama gorengan. Ayo kita sarapan pagi. Insya Allah nggak ada yang hasad sama aku. Karena di grup itu semuanya mampu buat beli kopi dan makan gorengan. Ya, paling semua mendukung, wah masya Allah enak tuh kayaknya tuh. Paling seperti itu. Artinya nikmat yang antum bagikan, yang antum pertontonkan, itu tidak akan menimbulkan apa? Tidak ada kemungkinan iri, dengki, ya, hasad, tidak ada. Kenapa? Karena nikmat itu mungkin dapat mereka lakukan. Beda halnya di grup yang sama, antum makan di restoran ternama, yang misalkan satu kali makan bisa habis 2 juta, 3 juta misalnya. Kemudian antum share makanan yang penuh dengan hidangan ke grup tersebut, responnya bakal berbeda tuh. Beda. Di sana ada yang nggak mampu untuk melakukannya. Nah, sama halnya jika dalam sebuah grup yang antum kenal mereka saja, antum tidak dapat mengontrol siapa yang dengki, siapa yang iri, siapa yang mungkin lemah keimanannya, menyebabkan kedengkian dan keirian. Apalagi jika di status WhatsApp, apalagi status WhatsApp masih mending tuh. Orang yang save nomor kita biasanya orang yang kita kenal. Di Instagram, di media sosial yang lain, itu apalagi kalau dibuka untuk publik, nggak semua orang kan, antum bisa kontrol hal tersebut. Nah, poin ini yang sering dilupakan. Poin pertama, orang mempertunjukkan kenikmatan itu sebagai bentuk untuk mengingatkan orang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyandarkan nikmat kepada Allah. Itu poin pertama. Poin kedua, diniatkan semua itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Selain untuk mengingatkan orang bahwa nikmat ini berasal dari Allah, yang kedua, kita menunjukkan itu menyadari bahwa ini dari siapa? Dari Allah. Yang ketiga ini yang tadi, yang pertama kali disebutkan. Yang ketiga ini yang sering lupa atau dilupakan. Makanya masih sering banyak yang flexing di media sosial, yang padahal itu bisa jadi foto editan atau video editan, tapi ingin terlihat eksis. Kadang berapa banyak orang yang dia makan di rumah kenyang, beres isya hari Sabtu,
Kemudian dia makan di rumahnya sampai kenyang, datang ke restoran mewah, cuma mesen es teh manis misalnya. Kemudian sama keluarganya foto, cuma buat pamer bahwa dia masuk ke restoran tersebut. Kemudian dipertontonkan di media sosial. Nah ada yang nonton, misalkan teman kawannya, temannya punya anak, dia lihat tuh, wah anak fulan dan fulana nih ke restoran mewah, kita kapan? Gitu. Itu kira-kira akan membuat sedih si ayah, akan membuat sedih si anak. Nah manfaatnya apa? Ada nggak manfaatnya kira-kira? Nggak ada. Sudah buat apa kita berkorban? Kecuali sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan. Teman antum buka restoran, antum foto yang mau makan di sini, bantu dia untuk promosi. Apa masalah? Atau antum jualan makanan di restoran itu misalnya, antum yang punya, antum kirimkan menu-menunya biar orang membeli. Ada tujuan dagang misalnya. Dan orang pun tahu ini bukan pamer, tapi betul apa? Orang promosi dagangan. Kan nggak ada sebab akibat tiba-tiba memamerkan diri dari banyaknya tadi. Terlebih sekarang ini banyak dilakukan oleh tadi konten kreator. Biar banyak yang nonton, flexing. Apalagi kalau udah pakai jubah syariat. Itu yang paling bahaya. Pakai jubah syariat. Ini yang paling banyak di zaman sekarang. Semua harus dipertontonkan. Kadang itu buat ini itu karena sering bilang itu bisa bayangin gitu. Sosok tampan, masya Allah tabarakallah. Kemudian dia naik pesawat bisnis kelas, terus masuk restoran mewah, semua diliput gitu. Pintar, baca Qurannya bagus, ilmunya luar biasa, hartanya banyak. Kira-kira istri antum ketika nonton terus lihat aku baca Quran sulit, harta sulit, ketampanan sulit. Kira-kira rasa cinta itu akan sedikit demi sedikit memudar. Akan ada kegaguman kepada pria lain. Membayangkan andai kan ini jadi suami saya, mungkin nggak seperti itu. Bukan sekarang channel dakwah ini banyak juga yang jadi fitnah buat perempuan terutama. Banyak yang jadi fitnah. Ini asiknya nonton itu, lihat suaminya nggak ada ketertarikan. Termasuk juga banyak sekarang konten kreator syari itu menggunakan pakaian yang membentuk lekukan tubuh. Di fitness, divideokan, ototnya dipertontonkan. Dipikir yang terfitnah dengan lekukan tubuh cuma laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki dianggap nggak terfitnah dengan lekukan tubuh. Padahal itu bisa jadi fitnah luar biasa buat siapa? Buat ibu-ibu, buat wanita. Lihat suaminya one pack, lihat ini terfitnah. Nah, itu kadang saya bersyukur cuma one pack, jadi tidak ada keinginan untuk mempertontonkan hal tersebut. Nanti mual semua. Jadi penting di zaman sekarang itu Pak untuk mengontrol juga di media sosial yang ditonton oleh istri. Betul banyak konten dakwah, tapi coba dibatasi sebatas kajian-kajian saja dan ceramah, kajian. Tapi kalau sudah sampai kehidupan pribadi, restoran mewah, mobil mewah, pesawat mewah, hal-hal semacam itu, tempat-tempat wisata mewah yang buat orang jadi kapan kita seperti itu. Akhirnya keimanan yang lemah itu menunjukkan bahwa kufur nikmat. Belum lagi setannya bisikin, diajarkan katanya konama, dia sendiri kok seperti itu. Akhirnya apa? Jadi penyakit. Artinya harus bisa mengontrol diri, tidak perlu fleksibel. Kita meminimalisir pandangan kita atas hal-hal tersebut. Di sisi yang lain, kita kalau punya kelebihan, nggak usah mempertontonkan. Jika kita saja bisa terpengaruh dengan hal itu, apalagi orang lain. Dan kenapa sekarang banyak istri ataupun suami yang kurang bersyukur terhadap pasangannya? Banyak suami yang kurang bersyukur kepada istrinya, istri yang kurang bersyukur kepada suaminya. Karena kebanyakan scroll Instagram, media sosial. Dia lihat highlight kehidupan orang lain. Orang itu dia dengan suaminya datang ke restoran di foto mewah, suaminya ngasih sesuatu, ngasih bunga di foto. Padahal bisa saja bunga yang diberikan oleh suami ke istri itu yang nyiapinnya siapa? Si istrinya, bisa saja. Tapi itu kan tertanam di benak ibu-ibu, sehingga lihat suaminya, suami saya nggak seperti ini. Akhirnya kurang bersyukur kepada suaminya. Kebalikannya juga seperti itu. Kan si suami ada yang flexing kemewahan makanan disediakan oleh istrinya. Wah, istri saya ini masya Allah menyediakan makanan. Ada laki-laki yang nonton hal tersebut, kemudian dia lihat ke rumahnya, kok suami, kok istri Anda seperti ini. Oh ternyata dia nggak lihat tuh bahwa istri si fulan itu
Dia belum memiliki keturunan. Dia yang diurusnya hanya si suami. Istrinya punya anak 7. Banyak. Ya. Udah dikasih makan satu kali itu alhamdulillah harus. Jadi nggak apple to apple gitu. Jadi perbandingannya seperti itu. Kebanyakan lihat highlight kehidupan orang lain. Lihat di status kan foto, cekrek-cekrek itu kan berapa detik saja. Atau video paling 30 detik. Sisanya 23 jam, 59 menit, 30 detik kehidupannya kita nggak tahu. Mungkin nikmat kita lebih banyak dibandingkan dia. Tapi keseringan itu tanpa disadari akhirnya kufur nikmat terhadap nikmat yang Allah berikan, pasangan hidup kita atau apa. Terus lihat, wah ini cantik nih, istri kita kok nggak seperti ini. Dia bisa seperti itu mungkin sudah make upnya berjam-jam, kemudian pakai bajunya yang mahal. Ketika kita tidak jaga pandangan, akhirnya kufur iman. Istri kita kalau diberikan modal yang sama akan lebih istimewa daripada wanita tersebut. Cuman kitanya subhanallah, kita kasih dia biaya mempercantik diri 50.000, pengen penampilan lebih mewah dari yang 50 juta modalnya. Ya. Jadi hilangkan pelaksanaan flexing dan minimalisir untuk tidak menonton yang seperti itu. Kalau ada konten kreator Islami sekalipun, berlindung di jaket syar'i sekalipun, dalam jubah syar'i sekalipun, minimalisir. Kalau mau ditonton ceramah-ceramah saja. Jangan tonton hal-hal tersebut. Karena ibu-ibu nanti juga, terutama ibu-ibu, karena kan jarang kalau akhwat yang melakukan hal tersebut ya, rata-rata betul ada mungkin 1-2, tapi ibu-ibu yang paling banyak konten kreator yang mempertontonkan hal itu, sehingga nanti ibu-ibu bisa kurang rasa syukur kepada suami ya. Dan suami harus punya ghirah. Ibu-ibu, bapak-bapak harus punya rasa cemburu. Kalau ibu lihat aktivitas keseharian orang-orang, mau konten kreator dakwah atau apapun, harus punya rasa cemburu. Kalau yang ditonton ceramah tidak masalah, tapi kalau yang ditonton hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi itu harus punya rasa syukur, harus punya ridho, jangan diizinkan. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.